yang saya rasakan ya, selama ini tuh kayaknya kalau belajar teori itu agak agak bosan dan agak berat gitu. Jadi kesannya tuh udah males duluan untuk belajar tajwid karena ternyata ribet banget ya. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Ngaji Jo Cipi. Untuk teman-teman yang ingin belajar tajwid yang nggak perlu ribet dan pusing mikirin teori-teorinya, semoga channel ini bisa pas dan cocok karena kita di sini akan lebih banyak praktek daripada teorinya. Jadi kali ini kita akan bahas surat Al-Kautsar. Asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang mengejek Nabi karena beliau tidak memiliki anak laki-laki, karena kedua anak laki-laki beliau meninggal. Mereka mengatakan bahwa keturunan Nabi telah terputus, padahal sebenarnya mereka lah yang terputus karena mereka tidak akan tersebut lagi dalam sejarah Islam. Berbeda dengan Nabi Muhammad, nama beliau masih kita sebut-sebut sampai sekarang, bahkan sampai akhir hayat nanti beliau akan terus dikenang dan sirahnya akan terus dipelajari. Yang pertama, inna, sesungguhnya, a'toina, kami telah memberikan kepada kamu, al-kautsar, nikmat yang banyak. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, kamu di sini Muhammad maksudnya ya, nikmat yang banyak. Yang kedua, maka, sholli, salatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wa, dan anhar, berkurbanlah. Jadi ini perintah untuk berkurban. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang ketiga, inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membenci kamu, ka itu kamu ya, huwa, dia, al-abtar, dialah yang terputus gitu. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus gitu. Baik, sebelum kita masuk ke tajwid dari surat Al-Kautsar, saya ingin jelaskan dulu kenapa saya tidak mengajarkan tajwid seperti kebanyakan orang. Yang selama ini kita dapati belajar tajwid itu pasti hukum nun mati atau tanwin. Ada berapa? Ada 5, ada ikhfa, ada izhar, ada idgham bigunnah, bila gunnah, dan ada iqlab. Yang pertama kita masuk dulu ke ikhfa. Apa itu ikhfa? Apa aja hurufnya? Apa aja contohnya? Kan kayak gitu kan biasanya. Nah, kenapa saya tidak mengajarkan seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman yang saya perhatikan, kebanyakan kita cuma paham di teori sebatas itu saja. Nah, kita paham nih pas kita belajar teori kayak gitu. Cuman saat kita baca Al-Quran kita udah nggak tahu lagi yang mana yang ikhfa, yang mana yang izhar, yang mana yang idgham bigunnah, bila gunnah. Nggak tahu cara mengaplikasikannya ke dalam Al-Quran gitu kan. Dan juga yang saya rasakan ya selama ini tuh kayaknya kalau belajar teori itu agak bosan dan agak berat gitu. Jadi kesannya tuh udah males duluan untuk belajar tajwid karena ternyata ribet banget ya, hurufnya ada banyak yang harus dihafal, panjangnya ada macam-macam gitu kan. Jadi mending kita langsung praktek kayak gini, kita bisa langsung paham, oh berarti kayak gini, ini dia yang izhar, ini dia yang ikhfa gitu. Nanti kalau teman-teman udah terbiasa mempraktekannya kayak gini, nanti mudah aja insya Allah untuk memahami teorinya itu. Dan yang paling penting apa? Ingat ya, yang paling penting itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu yang wajib. Untuk teorinya kita tahu ini hukumnya namanya apa, ini idgham bigunnah kah, izhar kah, itu tuh nggak wajib untuk kita ketahui. Lebih mantap lagi kalau kita bisa tahu, cuman nggak wajib. Jadi makanya saya mengajarkan tajwid dengan langsung praktek kayak gini, biar insya Allah mudah dipahami dan nggak terasa berat gitu. Oke ya. Baik, sekarang kita masuk ke hukum tajwidnya ya. Ayat pertama yang warna kuning, inna, nun bertasydid, wajib kita dengungkan, full masuk ke hidung semuanya. Inna gitu ya. Terus yang warna hijau, kal. Nah, kal, alif lamnya kita baca, berarti alif lam qamariyah. Yang merah nanti kita bahas ya. Lanjut ke ayat kedua, yang warna biru,
wanha, wanha. Nah, nun mati bertemu dengan ha, kita baca jelas yaitu izhar, nggak boleh ada dengung, langsung wanha gitu ya. Ayat ketiga yang warna kuning, inna, dengung full masuk ke hidung semuanya. Yang warna hijau, huwal a, alif lam qamariyah seperti ayat pertama tadi. Yang warna ungu, abeta. Nah, ini qalqalah sugro karena dia berada di tengah-tengah bacaan. Abeta. Jadi abeta. Oke, sekarang kita masuk ke yang warna merah. Kenapa itu agak berbeda bentuknya? Karena ini pelajaran baru. Jadi untuk ro ini dia agak spesial dikit. Ada kita membaca ro itu tebal, ada tipis. Tergantung nanti barisnya bagaimana gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya ro berada di akhir. Nah, kita berpatokan kepada huruf sebelum ro. Apakah berbaris atas, fathah, atau kasroh, i gitu ya, atau dhammah, u. Nah, kalau dia berbaris di atas, fathah, a, sebelum ro itu, maka kita baca dia tebal. Nah, itu rumusnya ya. Simpelnya kayak gitu aja. Jadi berarti tharo. Nah, tharo. Nggak boleh thar. Nggak boleh gitu. Jadi mulutnya harus kayak bentuk O. Sa, kita baca sa biasa dulu. Baru untuk ro-nya mulut bentuk O. Tharo. Nah, yang kedua, haro. Jadi, one haro. Kalau kita slow motion jadinya tuh haro. Ro. Jadi kayak baca ro, tapi dia jangan di slow motion kayak gitu kali ya, karena di dalam bahasa Arab kan nggak ada o kan. Jadi cepat aja, one har. Jadi nggak boleh kita baca one har. Itu tipis, nggak boleh. Nah, dan yang ketiga juga gitu, abtaru. Jadi pokoknya terakhir itu bikin aja mulut kayak o, taro, abtaru. Nah gitu. Baik, sekarang kita akan bahas tentang kesalahan yang sering terjadi saat membaca surat Al-Kautsar. Yang pertama itu ainnya. Ayat pertama, a'toina, gitu ya. Jadi dijelaskan membaca ainnya. Terus ayat kedua, wanharu. Ha-nya itu perhatikan, kebanyakan kita biasanya cuma baca wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, gitu aja. Sementara dia bukan ha biasa, bukan ha besar, tapi ha pedas, ha, wan har, gitu. Ayat ketiga. Nah, ini sering banget nih. Syani'aka. Oh, kita sering bacanya itu syani'aka, ni'aka. Inna syani'aka huwal. Nah, gitu kan. Jadi itu salah karena merubah hamzah menjadi ain, gitu. Jadi yang betulnya itu a, benar-benar a. Inna syani'aka, ni'aka, gitu ya, jangan ni'aka juga lagi ya. Oke, sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan. Assalamualaikum. Baik, sekarang coba perhatikan ini ayat. Walaupun dia mati ya, kenapa begitu? Kasroh atau